Welcome to another editions of Epina Perhara Podcast. Ini adalah episode kelima. Setelah 4 episode kita udah pernah upload di Spotify. In this 5th episode, unfortunately, Epina nggak bisa gabung, nggak bisa hadir buat diskusi karena she has another things to do. Nah, untuk episode 5 ini, kebetulan gue dapet ide topiknya adalah karena kemarin lagi biasa surfing Twitter. Ini ngingetin gue juga sama kasus beberapa bulan yang lalu, Raffio Patra yang katanya itu diintimidasi oleh orang-orang tertentu karena pendapat dia mengenai beberapa staf khusus presiden yang diduga melakukan quote-unquote jual beli kepentingan kali ya bahasanya. Nah, untuk episode ini gue akan ditemenin sama temen kuliah gue, dulu S1 di FH 4, sekarang dia kerja di salah satu international non-governmental organizations di level Asia, khusus dalam bidang penegakan hak asasi manusia. So, that's why this episode judulnya adalah Manusia dan Kebebasan Berpendapat. Dan namanya adalah Benny Agus Prima. Halo Benny. Halo Ren. Iya, thank you banget Ben udah mau nemenin gue upload new episodes for this podcast. Ini beberapa isu mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia ini lagi on lagi nih. Dulu kasus Raffio Patra yang dia itu kalau kita lihat beberapa media kan bikin rilis seperti historicalnya gitu. Kelihatan banget bagaimana intimidasi itu sangat terstruktur. Khusus untuk kasus Raffio nih, lu sebagai human rights watchdog ngelihatnya apa sih yang kelihatan pattern-nya dari kemarin intimidasi ke Raffio Patra soal pendapat dia kepada beberapa staf khusus presiden? Oke, mungkin kalau untuk kasus Raffio itu sendiri, gue di organisasi gue biasa mengkategorisasikan itu sebagai kasus pembela HAM. Jadi ada dalam pembela HAM, human rights defender. Itu istilah yang kita pakai buat orang-orang yang emang benar-benar vokal banget, yang emang tujuannya itu untuk benar-benar bisa ngebantu untuk ngebentuk society, untuk merubah society ke arah yang lebih baik dengan menegakkan prinsip hak asasi manusia yang salah satunya termasuk kebebasan berekspresi. Nah, kalau mungkin secara garis besar di Asia sendiri untuk kasus pembela HAM dan kaitannya dengan kebebasan berekspresi, di beberapa tahun terakhir kita emang ngelihat pelanggaran itu terus terjadi, di mana pelakunya kebanyakan itu state actor atau terduga terlibat dengan state actor. Pelanggaran yang paling sering kejadian itu sekarang di beberapa tahun terakhir itu bentuknya judicial harassment. Orang bilang kriminalisasi lah sama kurang lebih. Okay. Jadi menggunakan pasal-pasal represif yang ada di dalam peraturan perundang-undangan buat membuat seseorang jadi terpidana. Dan ini juga termasuk misalnya unsur-unsur memfabrikasikan fakta-fakta di lapangan untuk memojokkan, untuk memvilifikasi si pembela HAM itu. Secara umum, masyarakat ini banyak banget nih yang kena pasal-pasal karet model itu. Tapi dalam konteks si pembela HAM ini, mereka ini justru jadi lebih ditarget gitu. Karena mereka biasanya punya influence yang lebih besar, atau mereka misalnya memimpin movement dari mau di level komunitas atau mungkin di sosial media followernya banyak dan segala macam, chance mereka untuk ditarget itu lebih besar. Ya, mungkin yang agak unik dari kasus Raffio adalah hal yang dia ungkapkan itu lumayan didukung dengan data-data yang dia cari gitu, Bet. Jadi bukan kayak kasus receh yang tiba-tiba dia menghina presiden menggunakan istilah-istilah kotor atau kemudian memberikan narasi negatif. Tapi kan yang diungkapkan sama dia itu lebih ke arah hasil penyelidikan dia terhadap suatu hal gitu. Nah, dalam konteks itu, seandainya ada pihak yang merasa dirugikan, bukannya harusnya yang merasa dirugikan itu yang kemudian secara aktif menggunakan haknya untuk melindungi kepentingan dia, instead of kayak lo sebut tadi, non-state actor atau state actor yang kemudian seakan-akan menggunakan judicial harassment. Pola kayak gini tuh sering banget gak sih dipakai di negara-negara. Oke, Indonesia arguably mungkin yang paling demokratis kali ya di compared to another Asian country. Nah, menurut lo itu gimana? Ya, kalau
pattern kayak gini sih bukan hal baru ya menurut gue. Cuman mungkin yang baru dari hal ini adalah gimana si WhatsApp-nya Raffio bisa di hack terus ngirim blast message dan segala macam itu. Itu mungkin yang agak jarang kejadian. Tapi untuk orang-orang yang sebenarnya emang menggunakan fakta gitu, dan mereka dikriminalisasi karena mereka menyuarakan kebenaran, menyuarakan fakta yang mereka miliki, itu sering banget. Terutama kalau kita lihat di kasus-kasus yang berkaitan dengan tambang atau perkebunan biasanya. Kalau kita lihat konflik-konflik yang berkaitan dengan pertambangan, konflik agraria, sering banget ya masyarakat sebenarnya mereka punya datanya, mereka punya sertifikatnya dan segala macam. Tapi pencaplokan tanah misalnya sering banget kejadian, dan saat warga berusaha untuk tanahnya mereka, justru mereka dikriminalisasi atau dibuat-buat tindak kriminalnya. Salah satu contoh yang bisa gue kasih itu beberapa tahun lalu ada namanya Budi Pego di Banyuwangi. Dia tuh aktivis anti tambang emas di daerah Tumpang Pitu. Dia melakukan semua dengan cara damai dan segala macam, protes gitu terhadap tambang yang benar-benar merusak lingkungannya mereka, sawahnya jadi kena dampak. Tapi akhirnya yang dikenain sama dia ya model-model Raffio. Itu sih sekarang kayak pola kriminalisasi itu nggak cuman pakai pasal-pasal yang model-model penghinaan, defamation, kan karena menurut delik aduan. Gue ngerasa sekarang patternnya juga berubah, gimana caranya si pelaku ini bisa memfabrikasi informasi, memfabrikasi data untuk menyudutkan si orang yang mengemukakan pendapatnya ini. Serem juga, maksud gue padahal konteksnya kan tidak dalam konteks kriminal ya. Lu kebebasan berpendapat kan di hukum Indonesia juga dilindungi gitu di Undang-Undang Dasar 45. Tapi berarti banyak ya kasus. Ya Raffio mungkin beruntung karena dia dapat spotlight, terus orang bisa voice up buat dukung dia bahwa Raffio harusnya presumption of innocence, nggak boleh diproses tanpa ada prosedur yang jelas. Tapi ternyata banyak kasus yang di luar Raffio yang dia mungkin nggak punya spotlight karena dia nggak ada platform buat ngomong itu. Ternyata banyak banyak banget yang dipotong ya pendapatnya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat pattern ya di belahan dunia manapun lah zaman sekarang, kalau lo emang aktif di sosial media dan sebagainya macamnya, itu biasanya cara dapat foto lebih gampang. Banyak banget bakal orang nge-tweet soal itu. Sedangkan kalau emang lu bener-bener di level komunitas gitu, di level di desa-desa, isolated gitu. Oke, berarti di level yang isolated gitu susah buat orang untuk dapat untuk dapat support atau kayak legal protections untuk melaksanakan haknya menyatakan pendapat atau berekspresi. Nah, kalau kita compare kasusnya si Raffio yang memang dia secara ekspresif menunjukkan kritiknya terhadap suatu pihak dengan alasan-alasannya. Ada model baru yang kemarin kasus mengenai sebenarnya seminar hukum lah, kita mahasiswa hukum biasa banget ngebahas sesuatu yang quote-unquote kontroversial lah. Zaman kita kuliah juga kita sering bahas itu. Zaman dulu lo jadi panitia HAM misalnya juga kita sempat ngomongin menggodok beberapa isu yang lumayan sensitif. Tapi kemudian entah kenapa ketika isu tersebut berkaitan langsung dengan pemerintah, seperti ada resistansi dari pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, terhadap hal-hal seperti itu gitu, Ben. Nah, dalam kasusnya diskusi FAUGM ini yang kemudian ada ancaman-ancaman di luar, apakah pattern yang sama terjadi di negara lain terhadap kegiatan-kegiatan yang quote-unquote kan sifatnya akademik ya, harusnya disuburkan oleh pemerintah sebagai bentuk pendidikan terhadap mahasiswa gitu. Di negara lain ya polanya gue rasa serupa ya, khususnya di Asia Tenggara. Beberapa waktu lalu, 2 tahun lalu kalau nggak salah di Thailand ada diskusi akademik yang beres dari diskusi akademik dia lagi ngebahas soal kudeta di Thailand dan sebagainya macamnya. Dosen-dosennya itu ada beberapa yang justru dikriminalisasikan. Dosen
Dia pembicara di sana, dia organizer, terus dikriminalisasikan juga gitu, kayak pasal yang model-modelnya hate speech lah kurang lebih. Jadi ya sekarang gue ngerasa zaman sekarang ya dibandingin mungkin zaman kita kuliah dulu gitu, polarisasinya tuh makin kelihatan. Jadi lu makin banyak, lu gampang banget ketemu orang-orang yang benar-benar fanatik banget sama pilihan politiknya mereka, dan mereka benar-benar menghalalkan sejarah. Jadi kayak gimana ya, mungkin udah semacam jadi kayak cult ya, apa sih bahasa Indonesia cult? Kultus ya mengkultuskan figur politik mereka, figur politik yang mereka idolakan, dan dampaknya jadi kayak begini gitu. Gua rasa mungkin dalam kasus yang kita lihat di UGM, mungkin aja ya, gue nggak tahu benar atau enggak, gue nggak tahu detailnya gimana, tapi mungkin aja pelakunya itu nggak ada hubungannya sama pemerintah gitu. Dia cuma simpatisan atau apa gitu. Pelaku yang sering banget ngedoxing informasi orang-orang di internet, gue rasa mungkin mereka nggak necessarily terkait ke pemerintah, tapi karena ada pengkultusan figur politik, mungkin itu jadi salah satu penyebabnya kenapa jadi banyak banget yang model-model kayak gini. Dan sayangnya pemerintah tuh diam gitu. Harusnya pemerintah ngomong sesuatu. Gua nggak butuh lah presiden langsung ngomong untuk satu kasus seminar, atau kasus orang ditangkap. Mungkin itu bukan hal yang benar-benar perlu diadres oleh seorang presiden. Tapi seenggaknya harusnya dari jajaran mereka punya pemahaman lah soal isu ini. Karena ini dikaitkan dengan state actor, harusnya state actor tuh respon. Responnya nggak cuma ngasih statement, ngasih perlindungan kayak gitu. Sayangnya kan kita nggak ngelihat respon itu kan, malah terkesan didiemin. Nah saat didiemin ini, orang-orang di lapangan ini mereka merasa mereka mendapatkan justifikasi. Sama halnya kayak di Filipina, saat presidennya dia nggak pernah punya executive order buat mengizinkan extrajudicial killing terhadap suspected pengguna narkoba, tapi karena didiemin sama presidennya, dia cuma ngomong satu verbal lisan, terus saat ada kejadian dia nggak berusaha mengadres, jajarannya juga diem-diem aja, ya jadinya lah itu merajalela. Perilaku pengkultusan ini kalau gue lihat sih udah mulai timbul ketika Pilkada DKI ya. Menurut gue tuh kayak milestone-nya ketika kita nyebutnya kalau di bahasa hukum kan identity politics gitu, politik yang kemudian ditempelkan dengan identitas dari politikusnya gitu, instead ideas, instead of policies. Ini kan sebenarnya kenceng banget dari mulai Pilkada DKI, mulai itu politik identitas, lanjut ke Pilpres, dan kemudian sampai sekarang, meskipun quote unquote pemerintah sekarang kan secara undang-undang tidak lagi punya hak untuk naik jadi presiden karena sudah 2 periode. Cuma tadinya gue pikir pattern itu akan mulai luntur, mengingat ya tadi tidak ada lagi hak politik bagi incumbent untuk naik lagi, sehingga konsep pencitraannya harusnya sudah luntur juga. Cuma yang ternyata masih lanjut ya si pengkultusan identitas ini itu. Nah, dalam konteks ini dari hasil riset lu selama lu jadi human rights defender, kualitas kebebasan berpendapat di Indonesia itu compare to other Asian countries gimana, Ben? Karena kan banyak tuh isu-isu kayak bilang, lu masih untung kali di Indonesia, lu coba lihat di negara A, mereka kalau ngomong otomatis di penjara. Kayak misalnya kalau di Thailand lu ngomongin raja, automatically lu bakal masuk penjara untuk sekian puluh tahun. Nah, kalau menurut lu bener gak sih bahwa di Indonesia at least better compared to other Asian countries dalam level konteks kebebasan berpendapat? Kalau menurut pendapat gue pribadi, sekarang sih jadinya sama-sama aja ya melihat kondisi Indonesia. Mungkin Indonesia sekitar post-reformasi atau di awal tahun 2000 itu masih oke lah. Sekarang ya makin lama makin menurun. Kalau kita lihat ada beberapa organisasi yang bikin ranking soal seberapa bebasnya sih kebebasan berekspresi atau civic freedom gitu. Ada organisasi namanya Freedom House, ada yang namanya Civicus gitu. Itu Indonesia tuh sebenarnya dari zaman dulu dia nggak pernah berada di
ranking yang terlalu bagus gitu. Kita tuh selalu dikategorikan sebagai partially free, nggak pernah punya level of freedom kayak misalnya di Taiwan saat mereka benar-benar bebas banget. Karena balik lagi di Indonesia itu mungkin kalau kita compare dengan negara lain, misalnya Thailand gitu, ada pasal tentang lese majeste, penghinaan terhadap kerajaan, yaitu ancaman hukuman 15 tahun. Di Indonesia nggak ada hukuman yang kayak gitu. Tapi jumlah pasal karet yang ada di Indonesia, gue rasa itu banyak banget juga. Dan apalagi ada contoh pasal yang tadi gue mention kayak komunis. Nah itu juga pasal skakmat tuh. Itu kayak pasal, kalau di Thailand itu lese majeste, kalau di Indonesia mungkin sekarang pasal yang terkait dengan menyebarkan komunisme. Itu pasal skakmat buat para aktivis. Jadi sebenarnya mungkin secara kalau kita ngelihat secara garis besar, secara sekilas gitu, ya mungkin Indonesia on paper itu lebih baik. Misalnya Indonesia Komnas HAM-nya dia punya status akreditasinya levelnya A, itu status tertinggi yang bisa didapetin sama Komnas HAM. Dan kita punya Komnas HAM yang independen. Kalau kita lihat di negara kayak Kamboja atau Myanmar, mereka bahkan nggak punya Komnas HAM. Tapi sekali lagi institusi hak asasi manusia kayak Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, seringkali kewenangan mereka itu dikebiri dan mereka nggak diindahkan lah. Apa yang mereka coba lakukan itu sering banget di-ignore sama pemerintah. Jadi on paper ya Indonesia gue rasa lebih bagus gitu. Kalau lo mau lihat cuma berdasarkan peringkat, instrumen hukum yang ada, institusi HAM yang dibentuk. Tapi pada level implementasi 11-12 sih gue bilang sama negara-negara di Asia lainnya. Oke. Nah ini satu pertanyaan yang temen gue sempat nanya nih ketika kasus mereview. Jadi konteksnya kalau suatu kasus nasional, apakah orang tersebut bisa meminta bantuan terhadap international NGO untuk menjaga kepentingan dia dalam kasus tersebut? Misalnya gini, kayak kemarin kasus review, ada yang nanya, bisa gak sih review minta tolong Amnesty atau minta tolong Human Rights Commissions untuk kasih quote on quote political pressure lah, supaya kalau emang kasusnya mau masuk hukum ya kasih proses hukum yang terang dan sesuai gitu, instead of tiba-tiba dia dikatakan hilang lah, tiba-tiba dia dikatakan lokasinya nggak diketahui. Nah, lu sebagai international NGO punya power itu gak sih untuk ngasih protection kepada human rights defender di Indonesia? Kalau bisa, gimana caranya? Kalau enggak, kenapa? Ya, sebenarnya regardless kita internasional atau nasional NGO, sebagai organisasi masyarakat sipil, power kita adalah untuk ngasih pressure ke pemerintah. Itu fungsinya kita, ngasih pressure ke pemerintah biar misalnya untuk menghapuskan pasal-pasal represif atau memastikan proses hukumnya itu berjalan dengan akuntabel. Itu emang fungsinya kita. Jadi kalau misal salah satu bentuk mungkin ya sebagai gambaran, kalau di organisasi internasional ya kita biasanya bikin statement atau joint statement atau open letter terus kita kirim ke pemerintah untuk ngasih pressure. Dan kita modelnya ya karena sebagai organisasi masyarakat sipil, ini menurut gue pribadi ya, kita nggak bisa kayak ngerasa ini we are entitled to this case gitu. Karena gue yang megang kasus Raffi dari awal, gue pengen keep leading on this, gue pengen nama gue di spotlight. Enggak, karena sebagai masyarakat ya we have the power in numbers gitu. Saat kita ngebombardir pemerintah dengan urgent appeal-nya kita, dengan open letter-nya kita, itu bantu mereka buat ngasih pressure bahwa bantu untuk ngasih pressure ke mereka dan memberikan semacam pemahaman bahwa di level internasional kita nanti merhatiin kasus ini. Dan kita juga komunikasi dengan mekanisme di PBB, biasanya melalui pelapor khusus untuk situasi pembela HAM. Kita biasanya ngirim surat juga ke mereka, urgent appeal, nanti dari pelapor khusus mereka akan ngirim surat ke pemerintah. Nah, permasalahannya saat ini mungkin agak-agak administratif ya, agak-agak soal birokrasi. Masalahnya saat ini semua pelapor khusus PBB saat mereka ngirim namanya letter of allegation ke pemerintah, itu pemerintah nggak punya kewajiban untuk membalas. Meskipun dia anggota PBB? Ya,
meskipun dia anggota PBB, karena itu nggak binding. Jadi sifatnya semua voluntary. Gitu. Ada beberapa negara yang nggak balas sama sekali, ada yang balas dan mereka cuma acknowledge udah nerima aja, ada yang balas secara detail emang. Tapi ini bisa ngebantu ngasih pressure karena setiap komunikasi yang dikirim oleh pelapor khusus itu akan dipublish di websitenya OHCHR, High Commissioner for Human Rights-nya PBB. Dan ini bisa dibahas juga saat sidang HAM PBB di Jenewa. Nah, saat ini udah masuk level internasional, kita juga selain melalui mekanisme PBB sama mekanisme dari organisasi masyarakat sipil, kita juga biasanya connect ke embassy, mission-mission dari negara lain yang emang concern untuk human rights. Biasanya banyaknya negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia. Gitu. Oke, berarti dia nggak bisa kasus per kasus, tapi lebih kayak report in general di Indonesia misalnya telah terjadi pelanggaran HAM dalam sekian degree atau sekian derajat, nanti kalian bikin report dan kemudian diberikan political pressure ya. Cuma kalau untuk kasus satuan, kayak misalnya Ravio atau kasus tadi yang di Banyuwangi atau mungkin kasusnya let's say kemarin juga ada tahanan politik Papua Barat misalnya, itu memang maksudnya ke jurisdiksi nasional ya. International communities, ya tadi political pressure. Political pressure yang gue maksud tadi itu untuk per kasus. Nggak address secara general, tapi per kasus juga kita bahas. Jadi contohnya kasus yang Budi Pego, itu pelapor khusus PBB, jointly mereka ngirim surat ke pemerintah Indonesia untuk kasus itu secara spesifik, tapi nggak dibalas sama pemerintah. Misalnya. Oh, I see. Jadi nggak bisa juga ada orang bilang ini toothless tiger, bukan toothless tiger, tapi memang porsinya sudah ada masing-masing ya, dan nggak bisa juga tiba-tiba political intervention dari international NGO masuk ke kasus Indonesia spesifik ke ABCD karena independensi suatu negara dalam berpolitik. Ya, soalnya kalau masuk ke jurisdiksi hukum ya kita nggak bisa intervensi gitu. Yang bisa si NGO atau civil society organization lakukan ya pasti cuma ngasih pressure. Dimana kita building pressure semakin gede sehingga mau nggak mau pemerintah harus seakuntabel mungkin dalam memproses suatu kasus. Menurut lo, bagi orang-orang kayak Ravio, orang-orang kayak atau other persons yang mereka mau tetap mengekspresikan pendapatnya masing-masing, atau other faculties yang mau ngadain discussions untuk isu-isu yang quote-unquote problematic atau isu-isu yang terkait dengan pemerintah, do you think it's better for them to tone down the way they deliver the message? Kalau menurut gue pribadi harus tetap berani gue menyuarakan pendapat, tapi ada satu hal yang penting yang mungkin sering banget dilupain sama teman-teman yang kerja di isu hak asasi manusia, itu soal risk assessment. Sebelum kita ngadain sesuatu itu kita benar-benar ngelakuin yang namanya risk assessment exercise. Biasanya itu kita lakuin dalam sebelum lakuin satu kegiatan gitu. Jadi benar-benar ngelihat probability sama severity dari suatu tindakan yang mungkin kita lakukan. Nah, jadi itu bakal bantu kita buat mapping risk-nya bakal apa aja yang muncul dan bagaimana cara kita memitigasinya. Jadi kita udah mikirin cara memitigasinya di awal, bukan saat itu udah kejadian kita bingung kita mau ngapain. Nah, itu tuh penting tuh dari level individu, dari level organisasi gitu, atau dari level mengadakan kegiatan. Karena gue rasa dengan ada proper risk assessment kita tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Meskipun gue sih nggak sepakat ya kita harus toning down apa yang pengen kita suarakan, tapi kita bisa lebih self conscious aja gitu, dan dari kita paham risk yang akan terjadi apa, jadi kita bisa memitigasinya. Di Indonesia sendiri ada gak, Ben, kayak NGO kah atau LBH kah yang assuming misalnya gue punya informasi yang krusial nih, tapi kalau gue sampaikan gue tahu bahwa ini akan mengundang intimidasi dari pihak-pihak tertentu, ada gak sih lembaga atau NGO di Indonesia yang ngasih risk assessment itu? Kalau lo kan, karena lo emang NGO ya lo udah punya prosedural gitu administratifnya. Tapi buat orang-orang yang individual kayak Ravio, ada gak sih lembaga di Indonesia yang bisa bantu dia untuk sebelum gue publish nih hasil gue bisa dapat kayak risk assessment dari organisasi ini. Jadi kalaupun ada kenapa-napa, gue tahu gue harus ngapain dan harus kemana gitu.
Sebenarnya kalau pelatihan untuk terkait dengan isu resiko dan keamanan itu banyak sih yang ngadain gitu. Banyak banget teman-teman NGO yang suka ngadain, ada teman-teman NGO internasional juga banyak yang sering ngadain. Ada satu NGO internasional yang lumayan banyak kerja di Indonesia namanya Frontline Defenders. Mereka tuh expert untuk isu itu. Cuman baik lagi yang namanya building capacity itu susah banget buat kita bikin itu merata, apalagi dalam konteks Indonesia ya, karena luas banget, isu yang dipegangnya macam-macam. Ya, banyak teman-teman yang udah expose sama pemahaman tentang isu itu, tapi ada juga lebih banyak lagi gue rasa yang masih belum aware soal isu itu. Jadi itu ya tugasnya teman-teman masyarakat sipil, baik yang berada di Indonesia ataupun yang berada di luar negeri tapi mengerjakan isu Indonesia, untuk bisa mainstreaming knowledge terkait dengan risk assessment dan security ke teman-teman di Indonesia sih. Gue rasa ini bukan kerjaan yang bisa beres dalam hitungan tahun ya, mungkin decades gitu, sampai teman-teman benar-benar bisa punya pemahaman. Tapi ya better than nothing gitu. Kita harus benar-benar mulai dari sekarang gitu, untuk mainstreaming isu ini, karena itu penting banget buat teman-teman yang emang benar-benar vokal banget dalam menyuarakan pendapat mereka. Okidoki, thank you Benny buat sharing thoughts sama knowledge-nya soal kebebasan berpendapat in general perspective. It's conclude our 5th episode, Manusia dan Kebebasan Berpendapat. Episode ini akan available di Spotify dan di YouTube. Cuma di YouTube ingat kita cuma audio based discussions, jadi kita cuma akan tampilin suaranya aja. If you have any proposals or ideas on the next topics that we're gonna discuss, dan hopefully Epina bisa ikutan juga diskusi nanti di next episode, feel free to drop the message in our Instagram, epinapra.podcast.